Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sedikit mereview dari banyak reviewer-reviewer lainnya terkait teleskop Lansky ya, Lansky optik. Yang memang saya bukan sedikit, banyak terlambat membelinya dikarenakan satu dan lain hal. Sedikit informasi teman-teman, sebelumnya saya itu pernah punya Discovery HT Gen 2 ya, itu 4 min 16 kali 44 FFP, cuman belum gyrostop. Terus teleskop-teleskop mulai lainnya lah gitu ya. Kemarin itu ada 4 pilihan sebenarnya, ada West Hunter yang gyrostop terus FFP waktu saya main ke Mega Spot ya di Bandung. Terus ada Lansky yang ini yang tipe terendah, yang SF, yang bukan yang FFP. Terus ada Rival Scope, nggak tahu mereknya, memang Rival Scope, nggak ada merek lainnya, itu FFP SFIR. Terus ada yang saya mau itu ada dari Torque Optik, sama kayak gini, retikelnya HK, cuman itu dia belum zero stop. Jadi pilihan zero stop itu ada pada si Lansky ini, itu ya, seperti namanya Zero Strike gitu. Sedikit reviewmu saja mungkin kali ya. Di dalam boxnya kita lihat apa aja. Nah, ini tipenya teman-teman, Lansky ZS 4160 ya. Kalau ada di apa namanya tuh, di Starlock Pro tuh biasanya yang dimasukin tuh tipe ininya nih, WHK01, tapi karena di Starlock Pro tuh nggak ada karena ini merek baru, jadi ya nggak bisa dicari gitu. Paling juga nyesuaiin sama merek yang lain dengan tipe HK dan satuan per kliknya itu Emerald gitu teman-teman ya. Lanjut, dalam boxnya ada buku manual ya. Ini ada buku manual, ada tutup ininya gitu. Kita singkirkan dulu kali ya sini. Terus ada ini apa namanya, rel mounting ya teman-teman. Sebenarnya ukurannya itu bawaannya itu 22, karena senapan saya itu menggunakan rel 11, jadi saya request pakai yang rel 11 ya. Alhamdulillah dapat merek T-Eagle teman-teman, dapat merek T-Eagle, dikasihnya sama beliau itu yang sellernya ya, yang sellernya itu di sales dikasih yang merek T-Eagle. Sebenarnya dikasihnya sebelumnya bukan T-Eagle, cuman tinggi, dia mountingnya itu tinggi, saya maunya yang pendek. Nah, dapatlah ini gitu ya, ini dikasih ditukerin sama itunya, sellernya ya, merek dua-duanya merek T-Eagle gitu ya. Terus di sini ada roda paralak ya, ada ini, ada lap juga, ada roda paralaknya, sama ada pen buat ngunci paralak ke side fokusnya, SFP-nya, sama kunci L -nya. Jadi tinggal pasang aja. Terakhir ada apa namanya, sunhide-nya teman-teman. Sunhide-nya tuh 44. Ya, biasanya kalau nggak dapat dari pabrikan, kalau cari sendiri itu susah. Paling ada juga biasanya dalamnya tuh jelek gitu ya, terus nggak pas gitu juga. Nah, itu penting sih sebenarnya sunhead itu kalau memang kebutuhannya buat aksesoris, tapi fungsinya juga banyak teman-teman, supaya tidak cahaya masuk terlalu banyak ke dalam teleskop gitu. Ini yang terakhir barangnya itu ya. Oh, ini dapat ini juga teman-teman, dapat pen. Oh, ini dapat pen ininya nih, pen zoomnya, sama pembuka apa namanya, turret atas sama samping ya.
sama kunci L terakhir. Oke, singkirkan dulu. Nah, ini dia teman-teman barangnya. Dia serinya itu, kita buka dulu ya, tutup flip flopnya dapat 2 teman-teman, dapat 2. Aku susah banget sih yang depan. Tutup flip flopnya dapat. Nah, secara look setelah saya bandingkan dengan terakhir pilihan saya itu mengkerucut karena budget ke West Hunter itu enggak cukup ya teman-teman. Budgetnya itu nggak cukup ke West Hunter itu, sekitar 1.600.000. Kalau yang ini 950 saya dapat dari Megaspot. Kalau yang apa namanya, yang rival scope itu 1.200.000 masih masuk sebenarnya budgetnya. Cuman setelah saya telaah, karena yang rival scope itu cuman satu-satunya di Megaspot, gak ada lagi, jadi bahasanya itu apa ya, limited lah gitu, karena nggak bakal ada lagi barang itu. Setelah saya pegang-pegang, ternyata build quality-nya itu beda. Ketika saya pegang Lansky ini sama pegang ring rival scope gitu ya, itu build quality-nya itu beda ya, lebih kokoh, lebih solid yang ini ketimbang yang 1.200.000 itu teman-teman gitu. Jadi saya pilih yang ini gitu ya. Nah, ini untuk satuan per kliknya itu 0,1 mrad ya, sama dengan 1/10 mil kalau gitu. Dia juga udah zero stop ya, sampingnya gini sama. Terus ini tipenya zero strike 416x44 Lansky optik. Kita mulai dari bagian belakang. Di belakang ada pengaturan untuk mata minus dan plus ya teman-teman di sini. Terus ke bagian depan ada zoomnya, itu dari zoom 4 sampai zoom 16 gitu. Terus ini belum FFP ya teman-teman, walaupun zoomnya banyak tapi ini belum FFP gitu. Terus sini ada gyro stop, nanti kita buka. Sini ada pengaturan kiri kanannya, suaranya teman-teman. Ya kurang begitu nyaring sih, tapi apa fungsinya gitu nyaring apa enggaknya gitu, karena saya tonton yang Bang siapa tuh, Bang Rijal siapa yang suka ngontenin bikin apa ngebenerin teleskop itu, nggak ada pentingnya di klik atau enggak juga gitu, ada suara dan enggaknya itu enggak ngaruh sama ketahanan getarnya gitu teman-teman gitu ya. Ini ada SF-nya mulai dari berapa, 10 yard sampai tak terhingga ya, sampai infinity teman-teman gitu. Terus ini OD-nya tubnya pakai tub 30, depannya tub 44. Sekarang kita buka, depannya nggak usah dibuka kali ya, bisa langsung kita pasang sun hide. Nah, ini dia penampakannya setelah pakai sun hide teman-teman. Penampakannya setelah pakai sun hide lumayan ya, sekitar harga segitu ya, lumayan lah timbang, walaupun ini merek Cina ya teman-teman, walaupun ini merek Cina, banyak merek-merek Cina yang hadir dengan harga yang lumayan tinggi juga. Kayak sebelumnya saya juga udah pernah incar itu apa, ada Raise Optik sama Cake Optik ya teman-teman, sebelum Pak Mat itu channelnya Randy Wiranata. Beliau mendatangkan tele Cina Swamdir ya, Swamdir yang HD Max itu. Ya
harga segitu lagi bersaing lah, di harga 2 juta ke atas itu lagi bersaing ya, di tengah gempuran semua teleskop Cina ya seperti Vector itu lagi bersaing di daerah harga segitu. Tapi di rentan harga 1 juta ke bawah itu nggak ada teman-teman yang nemuin SF ya, seri SF itu yang zero stop di bawah 1 juta itu nggak ada. Adanya ya ini aja, kalau di atas 1 juta, di atas 1.200.000 itu banyak ya, kayak dari West Hunter banyak teman-teman yang zero stop, yang SF, bahkan ada yang dapat S, yang saya maksud FFP gitu, SF FFP zero stop lagi gitu, yang dari West Hunter gitu ada. Kalau dari Markul sih ada, cuman nggak begitu banyak ya. Nah ini terdapat kecacatan ya, apa bukan ya, ini di bawah, oh bukan, kayaknya masih ada cacat kena rokok tuh. Bukan. Gitu aja sih sekilas mah. Eh, Nanti di video selanjutnya saya akan bikinkan gimana caranya memasangkan teleskop ke senapan kita dengan baik yang benar gitu teman-teman. Sisanya mungkin nanti kita pasang rakit ya, ini gini. Nah ini tampilannya seperti ini teman-teman. Kalau udah pakai SF, roda paralaknya itu dipakai begini. Kemarin waktu saya tanya ke salesnya dapat itu enggak, kata saya dapat pen. Karena saya juga nonton di review-review yang lain nggak terlalu begitu apa sampai selesai gitu nontonnya, jadi saya nggak tahu. Nah ini dapat ya teman-teman, dapat apa ya bahasanya, ini pen sih saya taunya, pentil lah. Ya gitulah ngaran nama iya merentah pergi mempermudah kita untuk zoom in zoom out mungkin gitu ya, menggunakan alat ini. Enaknya tuh kalau pakai kayak ginian tuh ya pakai FFP teman-teman. Kalau kayak gini jatuhnya apain gitu kan, kalau belum FFP itu kalau dirubah-rubah zoomnya dia perkenannya akan bergeser teman-teman. Jadi kalau misalkan memang kita mau di zero di jarak 50 dengan zoom 10, sudah gitu, diamkan aja di zoom 10 sampai kapanpun gitu, terkecuali memang nanti kita mau rubah lagi. Nah saran saya sih jangan dipakai aja supaya nggak senapan ketika di bawah itu kerubah-rubah ya teman-teman. Jadi ininya nggak usah dipakai aja sih menurut saya, kalau ada pennya pun begitu, karena nggak terlalu begitu berguna gitu. Takutnya khawatir malah nanti kegeser-geser gitu ketika kita lagi hunting, karena saya mas huntingnya nggak pakai ini ya teman-teman, nggak pakai tas, jadi langsung digendong aja pakai tali sandang gitu. Terus juga sebenarnya aksesoris gini tuh bikin berat aja sih, nggak begitu berguna buat saya pribadi ya teman-teman, nggak begitu berguna, cuman nanti sebagai apa ya, pemanis aja lah. Teman-teman jadi gini-gini juga mudah teman-teman, kalau dipasangin di apanya, di senapannya. Kalau memang begini ya memang agak berat, tapi kalau nempel di senapan itu ringan ringan aja teman-teman, sah-sah aja. Ringan aja pokoknya gitu, karena saya ngalamin lah waktu yang Discovery awal-awalnya memang berat, tapi setelah saya pakai ke senapan terus saya pakai hunting, ringan-ringan aja gitu. Pakai ini memang lebih lebih apa ya, lebih ringan, pakai SFP, pakai roda paralak gitu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya, mudah-mudahan kalian dilimpahkan rezekinya, hobi kalian tetap menjadi hobi utama kalian, terus kalian juga tidak bosan terus-terus menonton video saya. Mudah-mudahan sedikit review ini bisa memberikan kecerahan. Kalian harus memilih yang seperti apa gitu, tergantung kondisi keuangannya dan kebutuhannya begitu. Karena saya bukan tidak mampu, soalnya kalau dipaksakan mampu ya memang insya Allah mampu lah ya beli yang West Hunter itu, cuman beberapa pertimbangan lah gitu. Saya cuman ingin mau merasakan zero stop aja gitu teman-teman, tapi dengan versi yang murah apakah memang
worth it atau enggak. Nanti kita tunggu saja sampai saya beberapa kali hunting, karena saya baru menemukan satu channel YouTube ya, Bang siapa ya, RZ Scope gitu dah nama channelnya itu. Jadi kalau bisa saya sematkan ya. Beliau itu dapat dapat servisan teleskop yang Lansky tipe SF ini, kemasukan air aja teman-teman, kemasukan air, terus yang punyanya coba bongkar sendiri, akhirnya retikelnya putus gitu ya, akhirnya retikelnya putus dan baru dikirim ke bank itu benerin gitu ya, di servis. Saya baru menemukan itu doang gitu, kerusakan Lansky itu belum melihat lah gitu ada yang rusak zero stopnya ataupun ya macam-macam lah ya, dari pendatang baru ini, dari Lansky ini macam-macam gitu ya. Belum melihat gitu. Tapi ya mudah-mudahan awet aja gitu teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasil viewnya. Saya pakai Moncam Johor Se, dari Johor Se. Nggak tahu nih kalau Johor tuh dari Malaysia biasanya. Kami nggak tahu nih. Saya dapat dari online, dapat harga berapa ya, 200 gitu, 150 gitu apalagi. Ini ya hasilnya, gimana teman-teman, jernih nggak? Saya coba dulu itu apa namanya, ini jaraknya sekitar 30 yard. Nah gitu ya, mungkin jelas ya teman-teman, jaraknya sekitar 30 yard. Ini di zoom 4, kita coba di zoom 6, di zoom 8, di zoom 10, teman-teman. Terus di zoom 12, nah gitu ya, zoom 12, ini zoom 14, dan terakhir zoom 16. Nah itu turun ya teman-teman kameranya. Nah, tadi saya bilang tadi kalau bukan FFP ya begini teman-teman. Kalau belum FFP jadi gak begitu berguna. Makanya kita fixkan saja zoomnya di yang kita mau, misalkan di zoom 10 kah ataupun di zoom 7 kah, itu terserah teman-teman aja. Ini saya mau nunjukin viewsnya tuh ya begini. Gimana teman-teman, jernih nggak? Kalau dilihat dari secara kasat mata sih jernih. Kalau nggak jernih berarti HP saya yang salah. Jelek kameranya teman-teman. Ya lumayan lah ya, timbang pakai teleskop yang 3x40. Jernih mungkin teman-teman ya. Penilaiannya kembali kepada teman-teman, kebutuhannya balik lagi kepada teman-teman ya. Mungkin saya butuhnya yang seperti ini ya, makanya saya beli yang seperti ini. Kalau teman-teman mau milih yang lain ya silahkan gitu, ada banyak yang lebih bagus ketimbang harus pilih zero stop begitu teman-teman. Pilihan ada di tangan kalian lah gitu. Terima kasih lah sekali lagi udah nonton video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi yang saya berikan mengenai teleskop Lansky 4min16x44 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas mengenai, saya akan tes zero dari 30 sampai 90 meter. Karena nggak ada lahannya di sini teman-teman. Nanti kalau ketemu bisa tes. Thank you.